A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Takwa bertambah, berkah berlimpah. Takwa bertambah di saat kita membuktikan keimanan kita, maka kita bertakwa. Semakin hebat kita dalam membuktikan keimanan, maka semakin banyaklah takwa kita bertambah. Maka bertambah-tambahlah ketakwaan dengan amal-amal saleh yang kita kerjakan. Kita umpamanya salat fardu membuktikan keimanan, kita bertakwa. Kemudian bertambah ketakwaan kita apabila kita tidak hanya mencukupkan dengan sholat fardu saja, tetapi kita tambah dengan sholat sunat, sholat nawafil. Maka bertambahlah ketakwaan kita. Bertambah ketakwaan, maka bertambah pula keberkahan. Karena untuk mendapatkan keberkahan adalah dengan ketakwaan. Berarti dengan bahasa lain, semakin hebat seseorang di dalam membuktikan keimanan, semakin ia bertakwa, maka semakin berlimpahlah keberkahan dia dapatkan. Nah, apakah itu pasti? Ini pertanyaannya adalah berkaitan dengan kepastian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata pahala sebagai upah atau upah berupa pahala. Kalau disebut upah bermakna hubungan apa? Kaitannya dengan apa? Upah, pekerjaan. Bila seseorang itu dapat upah selepas bekerja. Apa sebab banyak dapat upah? Karena banyak bekerja. Sedikit bekerja, sedikit upah. Banyak bekerja, banyak upah. Tak ada kerja. Nah, di dalam Islam, apabila ada orang bekerja dengan kita, kita memberikan upah kepada orang yang bekerja itu, dan upah dalam Islam mestilah dibayarkan kepada orang yang bekerja itu sebaik-baiknya sebelum keringatnya kering. Itu haknya dia. Berarti kalau pertanyaan tadi, pastikah kita yang bekerja, beramal, Allah akan memberikan upah kepada kita? Pasti. Karena dalam Islam itu adalah maka kita sebut ada hak hamba itu ketika hamba itu telah menjalankan kewajiban. Maka Allah memberikan hak hamba itu kepada hamba itu, dan hak hamba itu adalah pahala atau upah. Nah, kata upah inilah yang disebut berkaitan dengan yang bertakwa. Yang bertakwa dia mendapatkan upah daripada ketakwaannya. Surah Ali Imran ayat 172. Nah, digunakan kata pahala apabila kita lihat bahasa Al-Quran, kata yang digunakan adalah upah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina istajabu lillah war rasul min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau. Wattaqau bertakwa. Ini tajuk kita. Ajrun azim. Ajrun azim, pahala yang besar atau upah yang besar. Ajrun, ujrah, itu adalah pahala.
terjemahannya, kalau kita lihat ke terjemahan, yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah. Nah, mentaati perintah Allah berarti bertakwa. Yang sudah kita terangkan tadi kan, mentaati perintah Allah bertakwa. Apa mana bertakwa? Ya, mentaati perintah Allah. Dari sisi bahasa makna bertakwa memelihara, memelihara diri daripada siksa Allah, memelihara diri daripada murka Allah, memelihara diri dengan cara menjalankan perintah Allah. Itu mana bertakwa. Orang-orang yang mentaati perintah Allah di bertakwa, dan Rasulnya sesudah mereka mendapat luka dalam peperangan Uhud, maknanya dia bertahanlah, tidak berhenti berjuang, tapi terus berjuang. Biasanya orang apabila sudah luka, dia tak mau lagi, udah luka saya nih, sudahlah, saya tak mau berjuang lagi, tak mau berperang lagi. Enggak, itu mengikuti kehendak hawa nafsu namanya. Tapi orang yang mengikuti kehendak iman, maka ia akan terus berjuang sampai gugur sebagai syuhada. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada pahala. Tadi pahala itu bahasa kita, bahasa Arabnya apa tadi? Ajrun. Ajrun sebenarnya kalau kita terjemahkan maknanya apa tadi? Upah. Kalau disebut upah bermakna kaitannya dengan apa? Pekerjaan. Pekerjaan. Bermakna apabila kita sudah bekerja, maka berhaklah kita untuk mendapatkan upah. Maka apabila kita buat dalam bentuk yang lebih tegas adalah apabila kita betul-betul membuktikan keimanan kita dengan ketakwaan, yaitu menjalankan perintah Allah, maka pastilah, kata pastilah ini penekanan, penegasan, maka pastilah kita mendapatkan upah. Yang upah itu adalah keberkahan dalam hidup. Maka jangan merasa ragu-ragu apabila sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu-ragu. Ragu-ragu itulah daripada syaitan. Maka jangan sampai kita dihinggapi penyakit ragu-ragu. Yakin bahwasanya pasti Allah akan memberikan keberkahan. Nah, tinggal memakaikannya lah dalam hidup. Umpamanya, ini orang tua dahulu dan mudah-mudahan diwarisi oleh orang tua sekarang. Orang tua dahulu, dia tidak menunggu anaknya itu dapat pekerjaan dulu untuk anaknya itu menikah atau dinikahi. Kalau memang sudah bertemu jodohnya, sudah anak itu dinikah. Apa sebab? Doa untuk kedua mempelai. Barakallahu laka. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepadamu. Wa baraka alaikuma. Mudah-mudahan Allah sentiasa terus memberikan keberkahan kepada kamu. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan menghimpunkan kamu dalam kebaikan. Miskin si anak laki-laki ini, Allah akan kaya kan? Karena yang merisaukan itu, kamu nak menikah, kamu nak bagi apa anak orang itu nanti? Cuman kamu nak tanggung hidup dia? Kamu pun belum punya pekerjaan nih. Nah, kalau orang tua dahulu, enggak. Anak ini dengan berumah tangga, dia bertakwa kepada Allah.
Karena dia memelihara dirinya daripada murka Allah. Karena apabila anak ini ia berumah tangga, maka pasti akan terjagalah pandangannya, akan terjagalah kehormatannya, maka ia akan memelihara kesucian dirinya. Orang yang memelihara kesucian diri dengan berumah tangga adalah orang yang membuktikan keimanannya kepada Allah, bertakwa. Itulah yang menjemput keberkahan. Yang menjadi sebab untuk mendapatkan keberkahan adalah kesungguhan anak ini menjaga kehormatan diri. Maka Allah bukakan keberkahan bagi, mudah saja rezekinya. Padahal tak ada bekal dalam berumah tangga. Rumah tak punya, rumah menyewa, nanti tanggung pula oleh orang tua. Tak punya apa-apa, pekerjaan belum dapat. Tapi karena bertakwa, memelihara diri daripada murka Allah, siksa Allah. Apabila ia tidak menjaga kehormatannya, maka ia boleh mendapatkan siksaan Allah. Maka ia bertakwa, ia memelihara dirinya dengan segera berumah tangga, maka Allah memberikan keberkahan baginya. Akhirnya, yang awal-awal dulu berumah tangga tak punya apa-apa, alhamdulillah boleh juga pada akhirnya beli rumah, beli kendaraan, beli kebun, boleh ada perniagaan sendiri, daripada tidak ada sama sekali dah. Dulu sampai KL ini ada buat apa-apa? Tak ada, berhijrah dari kampung sana, hanya bawa harta yang ada di badan saja. Tapi macam mana boleh sekarang ini memiliki harta? Karena boleh jadi Allah memberikan apa? Keberkahan. Disebabkan karena bertakwa kepadanya, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh mudah. Ini dalam berumah tangga. Yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya, mentaati perintah Allah dan Rasulnya, menjaga kehormatan diri. Ini mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Sesudah mereka itu mendapatkan luka dalam peperangan, kalau berkaitan dengan perang adalah tetap terus berperang. Meskipun telah terluka sebelumnya. Tidak berhenti dalam berjuang. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa, ada pahala yang besar. Karena disebut pahala, pahala itu upah, bermakna pasti ia akan mendapatkan haknya. Haknya itu adalah berupa keberkahan. Siapa yang bertakwa, maka akan mendapatkan haknya, yaitu keberkahan. Keberkahan, apa mana berkah tadi? Keberkahan adalah pemberian Allah, pemberian Allah. Ya, ada pemberian Allah, 4 pemberian Allah. Yang paling rendah pemberian Allah adalah rahmat. Itu am kepada semua manusia, bahkan kepada semua makhluk. Nikmat di atas itu khas untuk orang-orang beriman. Yang berkah, berkah berarti adalah pemberian Allah yang khas kepada orang yang lebih khas. Nah, di atas itu istimewa lagi. Kurnia. Contoh dalam kisah hidup Nabi Yusuf alaihi salam, surah Yusuf ayat yang ke-40. Qalu a'innaka la anta Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir
fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Nah, kita lihat sini ada kata wa may innahu may yattaqi, bertakwa. Fa innallaha la yudhi'u ajra. Ajra ini pahala atau upah. Kita lihat terjemahan, kita pahami melalui kisah. Mereka berkata, mereka ini siapa? Saudara mara Nabi Yusuf. Saudara mara Nabi Yusuf yang ketika Nabi Yusuf masih kecil, mereka ini yang membuang Nabi Yusuf ke sumur, ke perigi. Kemudian datang kafilah, mengambil air dari perigi itu, memasukkan timba. Ketika mengangkat timba itu, tiba-tiba Nabi Yusuf bergantung dia di timba itu. Akhirnya ditemukan oleh para kafilah, ini budak comel ini. Dilihat oleh saudara mara daripada jauh, oh ini budak ini adik kita itu diambil oleh kafilah itu. Tak boleh mereka ambil macam itu saja. Akhirnya mereka mengatakan kepada kafilah itu, baru kami boleh lepaskan adik kami itu kalau membeli adik kami. Jadi saudara mara Nabi Yusuf menjual Nabi Yusuf. Syarauhu bisamanin bakhsin darahima ma'dudah. Darahima dirham, hanya beberapa dirham saja dijual. Maka terjuallah Nabi Yusuf kepada kafilah, dibawa pergi ke Mesir. Di Mesir Nabi Yusuf dijual lagi. Kafilah yang membeli tadi menjual Nabi Yusuf kepada siapa? Kepada Al-Aziz, penguasa negeri Mesir, untuk dijadikan sebagai anak angkat di istana. Anak angkat, ibu angkatnya siapa namanya? Zulaikha. Tahu cerita kan? Cerita Zulaikha? Tak perlu diceritakan lagi. Perlu diceritakan lagi. Kemudian Nabi Yusuf menjalani ujian demi ujian dalam hidup sampai di penjara. Tapi alhamdulillah berhasil dalam ujian. Menjalani ujian itu adalah membuktikan ketakwaan. Menjalani ujian demi ujian itu adalah membuktikan ketakwaan. Nabi Yusuf membuktikan ketakwaannya kepada Allah. Buahnya apa? Hasilnya. Akhirnya Nabi Yusuf keluar daripada penjara karena ia berjaya mentakbirkan mimpi raja. Terselamatlah negeri Mesir daripada kebuluran. Kemudian Nabi Yusuf diberi amanah untuk menjadi bendaharawan negeri Mesir, berkuasa sepenuhnya mengatur kekayaan negeri Mesir. Datanglah saudara mara Nabi Yusuf dari Palestina meminta bantuan kepada Nabi Yusuf yang ketika itu sudah menjadi bendaharawan Mesir. Mereka, abang-abang Nabi Yusuf, tak tahu itu Nabi Yusuf adiknya. Tapi Nabi Yusuf tahu itu adalah, mereka itu adalah abang-abangnya. Nah ini dia ayatnya. Mereka berkata, kita tak mau panjang-panjang cerita nih, kita nak sampai ke ayat ini saja. Mereka berkata, mereka saudara mara Nabi Yusuf berkata, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, akulah Yusuf. Dan ini saudaraku, Bunyamin, yang juga dibawa dan ditahan oleh Nabi Yusuf bersama dengannya. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Digunakan kata karunia ini, yaitu pemberian di atas apa tadi? Di atas berkah, di atas keberkahan lagi. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa, ini dia yang berkaitan dengan tajuk ini. Siapa yang bertakwa? Nabi Yusuf dalam cerita ini. Barang siapa yang bertakwa dan bersabar, Nabi Yusuf sabar, menunggu bertahun-tahun lamanya untuk jadi bendaharawan. Maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
Jadi Nabi Yusuf alaihi salam memetik hasil daripada ketakwaan yang telah diusahakan. Maka siapa yang menanam ketakwaan, dia yang akan memetik hasil berupa keberkahan. Ketakwaan berbuah keberkahan. Keberkahan adalah buah daripada ketakwaan. Ketakwaan berbuah keberkahan. Keberkahan adalah buah daripada ketakwaan. Jadi diulang berkali-kali ini. Kalau tak masuk juga lagi itu memang tak tahulah lagi. Ya. Ketakwaan berbuah keberkahan. Berbuah bermakna dia mesti ditanam, dia mesti disiram, dia mesti dibagi baja, mesti dijaga, mesti dipelihara, barulah dia boleh berbuah. Buahnya adalah keberkahan. Keberkahan itu adalah buah daripada ketakwaan. Ketakwaan berbuah keberkahan. Keberkahan adalah buah daripada ini saja, buah balik dah cukup dah. Inilah dia tajuk. Ini buah balik. Apa pengajian selama 1 hari 2 hari ke sana itu? Ketakwaan berbuah keberkahan. Mana contohnya? Ingat Nabi Yusuf alaihi salam. Buahnya adalah keberkahan. Berkah terpisah daripada ayah. Berkah bertemu semula atau tidak? Bertemu semula, berkah. Bertemu semula, dan pertemuan itu pertemuan yang istimewa. Karena Nabi Yakub dibawa ke Mesir, kemudian didudukkan di atas singgasana. Nabi Yakub, ayahanda, dibawa ke Mesir, didudukkan di atas singgasana. Istimewa sekali. Ayahnya selama ini sedih, menangis, bertahun-tahun lamanya sampai buta matanya. Bertakwa juga, sabar, bertakwa juga. Ada juga buah keberkahan untuk ayahandanya? Ada. Karena ayahandanya itu yang tadinya tak boleh melihat lagi, ketika dikirimi baju oleh Nabi Yusuf, gamis baju oleh Nabi Yusuf, diletakkan di muka ayahandanya, yang tadinya tak boleh melihat, tiba-tiba boleh melihat dengan izin. Apa namanya itu? Berkah. Keberkahan. Nah, kurnia. Keberkahan yang lebih tinggi ya namanya kurnia. Ya. Yang istimewa. Kurnia. Tapi kita tak bahaskan kurnia ya. Kita hanya bahaskan berkah saja. Kalau kurnia nanti kita akan bahas melalui kata fadlun. Dzalika fadlun min Allah. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Yang keenam lagi. Yang keenam. Takwa bertambah, berkah berlimpah. Berkah itu adalah berupa balasan kebaikan yang nyata. Berupa balasan kebaikan. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, dan balasan kebaikan itu nyata. Tidak hanya berupa keyakinan saja, tetapi tidak ada kenyataannya dalam kehidupan, tapi ada kenyataannya di dalam kehidupan. Mendapatkan balasan kebaikan yang nyata. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ini perintah bertakwa. Nah, orang beriman diperintahkan untuk bertakwa, berarti orang beriman diperintahkan untuk membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan
Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, yaitu dengan memperhatikan apa yang telah dikerjakan. Maknanya muhasabah diri. Dengan memuhasabah diri maka nanti akan bertaubat kepada Allah. Dengan bertaubat maka nanti akan memperbaiki diri. Apabila melakukan kesalahan maka tidak lagi mau melakukan kesalahan. Apabila melakukan keburukan akan menebus dengan melakukan kebaikan. Apabila melakukan kemaksiatan selama ini maka akan menebus dengan melakukan ketaatan. Nah, orang yang memuhasabah diri, orang yang wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Ada dua kata bertakwa, bertakwalah kepada Allah. Pertama, bertakwalah kepada Allah. Kedua, dua kali perintah bertakwa. Bertakwalah, bertakwalah. Maknanya jangan pernah berhenti bertakwa. Sebelum bertaubat, ada perintah bertakwa. Bertakwalah supaya bertaubat. Setelah bertaubat, ada lagi perintah bertakwa. Maknanya apa? Nah, tebuslah diri sekarang selepas bertaubat dengan banyak melakukan ketaatan. Dengan demikian, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, memberitahukan kembali apa yang kamu kerjakan. Berupa ketakwaan itu. Nah, memberitahukan kembali inilah yang kita sebut sebagai balasan kebaikan yang nyata. Balasan kebaikan yang nyata. Ini yang ke-6. Mendapatkan balasan kebaikan yang nyata. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Dua kali diulang. Yang pertama, supaya kita bertaubat. Setelah bertaubat, yang kedua, supaya kita menebus diri dengan melakukan ketaatan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah mengetahui karena Allah menggunakan kata khabir, mengetahui untuk memberitahukan kembali kepada hamba itu dengan memberikan balasan kebaikan. Contoh, ini contoh mudah. Ada sahabat Nabi, amalannya sederhana sekali, yaitu mengumandangkan azan. Siapa namanya? Semua tahu. Mendapatkan keberkahan, balasan kebaikan yang nyata sekali. Nyata sekali. Belum lagi sampai ke hari akhirat, Bilal masih belum masuk ke surga. Karena masuk surga nanti di hari akhirat. Sekarang belum lagi. Tapi Rasulullah ketika malam Isra dan Mi'raj masuk ke dalam surga, apa yang Rasulullah dengar? Bunyi telapak kaki Bilal itu dalam surga. Dikabarkan kembali. Nyata sekali. Itu Bilal bin Rabah. Ada lagi, ini cerita di salah sebuah negeri yang saya kunjungi di Riau. Daripada masa kecilnya, remajanya, sampai dewasa ya, mengumandangkan azan di masjid kampung tuh. Masjid kampung ya. Karena dia yang mengumandangkan azan, maka dia yang pegang kunci masjid tuh. Kemudian selalu apabila sudah dekat masa waktu sholat tuh, maka dia akan bergegas ke masjid. Nah, dia akan bersih-bersih dulu, selepas itu dia mengumandangkan azan. Itu saja sampai dia dewasa. Amalan takwa tidak itu. Kalau sekali dua biasa. Tapi kalau daripada kecil tak pernah berhenti, istiqomah. Sedang sibuk di pasar berniaga, jual beli, dah dekat waktu bergegas balik, buka masjid bersih-bersih, azan. Oh itu berat itu. Amalan takwa.
Apa yang berlaku pada waktu asar tuh, dia masih azan. Lepas asar tuh, dia bagi kunci masjid itu kepada imam pengurusi masjid. Imam yang juga pengurusi masjid. Maka tuh imam ini pun terkejut. Mengapa awak bagi kunci ini? Kan awak yang pegang kunci ini daripada dahulu lagi. Mengapa awak bagi kunci ini pada saya? Tak ada orang lain yang berhak pegang kunci ini. Awak aja. Karena daripada dahulu awak yang pegang kunci ini. Tak, saya nak bagi kunci ini. Diambil oleh itu imamnya kunci. Apa yang berlaku? Dia meninggal dunia sebelum maghrib. Seakan-akan dia nak bagi tahu kepada itu imam, salat asar tadi adalah last kerja saya mengumandangkan azan. Maghrib nanti tidak saya lagi, karena saya nak meninggal dunia. Ini kunci di tangan saya nak bagi karena saya tidak bertugas lagi selepas ini, karena saya akan meninggal dunia. Seakan-akan macam itulah bahasanya. Manusia tahu dia akan meninggal dunia, istimewa ke tidak? Siapa di antara kita yang tahu akan meninggal dunia? Nah gitu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu orang pun yang tahu bila dia meninggal dunia, di mana dia akan meninggal dunia. Tapi Bilal nih, Tuk Bilal nih, yang muadzin ini, dia tahu dia nak meninggal dunia. Itu adalah buah daripada kebaikan yang telah ia lakukan. Balasan kebaikan yang nyata. Itu yang kita sebut balasan kebaikan yang nyata. Nyata, semua orang tahu. Satu negeri, satu kampung orang tahu. Istimewanya untuk Bilal tuh. Tahu dia bila dia meninggal. Semalam saya dapat juga video seorang khatib naik ke atas mimbar berkhutbah dalam bahasa Arab. Kita boleh paham, kita dengar suaranya jelas. Dia berkhutbah tentang kematian. Dia cerita tentang kematian dalam khutbahnya. Dia bersiap, semua mestilah bersiap sedia tentang kematian, yang tidak ada sesiapa yang mengetahui bila ia akan meninggal dunia. Maka mestilah setiap saat kita dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam ketaatan kepada Allah. Tak lama selepas itu dia meninggal dunia. Ini namanya kebaikan yang nyata, yaitu Allah bagi balasan kepadanya, yaitu berupa kematian yang indah untuknya. Agak-agak kematian kita macam mana? Wallahu a'lam. Kematian yang indah, meninggal dunia di malam Jumat. Oh, istimewa sekali. Meninggal dunia di masjid. Masanya istimewa, tempatnya pun istimewa. Meninggal dunia malam Jumat di masjid dalam keadaan bersujud. Oh, lebih istimewa lagi. Di bulan Ramadan. Oh, Allah, istimewa lagi. 10 malam terakhir. Istimewa lagi. Di Masjidil Haram. Allah. Di depan Ka'bah dengan multazam. Agak-agak kita nggak tuh ya? Nah, ini namanya balasan yang nyata, balasan kebaikan yang nyata nampak jelas balasan itu. Karena balasan kebaikan yang seperti itu tak boleh dibuat-buat. Itu adalah pemberian khas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang boleh buat-buat macam itu enggak? Saya nak mati macam ini? Saya nak mati bila malam Jumat ni?
berkah yang berlimpah. Ini yang disebut berkah yang berlimpah. Takwa bertambah, berkah berlimpah. Yang ketujuh, berkah berlimpah. Mendapat ilmu daripada sisi Allah. Surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini panjang. Kita ambil ujungnya saja. Kita ambil daripada ayat wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukum wallahu bikulli syai'in alim. Terjemahannya, dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu. Bertakwa kepada Allah, Allah mengajarmu. Jadi orang yang bertakwa membuktikan ketakwaannya, yang akan menjadi gurunya siapa? Allah langsung yang menjadi guru. Biasanya kita berguru kepada manusia. Orang yang bertakwa, ia langsung berguru kepada Allah. Kalau manusia yang mengajar manusia, manusia yang mengajar itu tidak mampu memastikan yang diajarnya itu boleh paham. Ini saya sekarang ini mengajarlah, katakan. Saya boleh pastikan tidak setiap yang mendengarkan ini dia paham. Tak boleh. Tapi apabila Allah yang mengajar, maka pasti yang diajar itu mendapatkan kefahaman. Karena Allah yang mengajar. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bertakwa kepada Allah, Allah yang akan mengajar. Siapa dahulu hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, Allah pun mengajarkan kepadanya ilmu yang tidak dimiliki oleh seorang nabi yang diutus. Ada seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel, yang diberikan juga kepadanya kitab suci Taurat. Semestinya ilmunya lebih banyak dari siapapun manusia yang ada pada masa itu. Karena ia Rasul yang dipilih, Rasul yang diutus, kepadanya diturunkan kitab suci Taurat. Nabi apa? Nabi Musa alaihi salam. Tapi Allah takdirkan ada lagi yang lebih berilmu daripada Nabi Musa alaihi salam. Sehingga Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menuntut ilmu kepadanya. Karena Allah telah mengajarkan kepadanya, siapa? Khidir. Sengaja saya tak sebut namanya. Rupanya tahu juga. Khidir. Karena Allah telah mengajarkan kepadanya yang tidak diajarkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yaitu sesuatu yang tersembunyi dari pandangan kebiasaan. Yang biasa, yaitu melubang kapal itu baik atau buruk? Ilmu yang biasa lah yang dimiliki oleh manusia. Kalau ada orang lain, sama-sama kita menumpang kapal, kemudian ada orang lain yang sama-sama kita menumpang dengannya melubang kapal, yang dibuat oleh orang yang melubang kapal ini baik atau buruk? Biasa ya, itu adalah buruk. Karena boleh membuat kapal tenggelam. Semua penumpang nanti akan terbenam. Itu yang dilakukan oleh Khidir, melubang kapal. Nabi Musa tak tahu apa sebab Khidir lubang kapal. Nah, maka Nabi Musa pun bertanya, wahai Khidir, mengapa lubang kapal nih? Tenggelam kita nanti nih. Sebelumnya kan Khidir memberi syarat kepada Nabi Musa, kalau kamu nak belajar juga bersama denganku dalam perjalanan ini, maka kalau ada aku buat sesuatu, jangan tanya. Tapi ini tak berlaku dalam pengajian ini. Kalau dalam pengajian ini tanyalah apa yang nak ditanyakan, tanyalah. Ini pada masa dahulu Nabi Musa diberi syarat untuk tidak bertanya kepada Khidir. Tapi rupanya Khidir
mengetahui bahwasanya Nabi Musa tidak akan mampu menahan diri daripada bertanya. Berjalan lagi, kemudian Khidir menjumpai ada budak kecil, masih kecil. Kemudian Khidir membunuhnya. Dalam ilmu yang biasa pada manusia, membunuh budak kecil baik atau buruk? Budak kecil pada melakukan kesalahan apa-apa, mengapa dibunuh? Maka Nabi Musa pun bertanya, wahai Khidir, mengapa kau bunuh budak kecil ini? Sudah berapa kali itu Nabi Musa bertanya? Sudah dua. Mengapa bertanya? Sebab tak tahu. Karena Allah tidak memberitahu kepada Nabi Musa apa yang akan berlaku nanti pada masa yang akan datang. Karena budak kecil itu Allah mengetahui nanti kalau dia sudah besar, dia akan membunuh orang tuanya. Maka sebelum ia membunuh orang tuanya, maka Allah memerintahkan Khidir untuk membunuh. Allah dengan ilmu memberitahukan kepada Khidir dari sisinya. Nah, itu yang kita sebut sebagai Allah memberi ilmu daripada sisinya kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah niscaya akan mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sudah dua ya. Yang ketiga, cari sendirilah. Yaitu tentang dinding yang roboh kemudian ditegakkan kembali, dinaikkan. Kemudian Khidir tidak mau mengambil upah dari penduduk negeri tersebut. Ya, ini kaitan dengan cerita Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Yang ingin kita dapatkan daripada kisah itu berkaitan dengan tajuk kita adalah apabila seseorang itu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu kepadanya, ilmu daripada sisinya. Ilmu yang daripada sisi Allah itu disebut ilmu laduni. Ilmu laduni. Tak dapat di kelas, tak dapat di buku. Dia langsung daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti ilmu yang dimiliki oleh Khidir, di sana ada raja yang akan merampas kapal yang baik. Tapi kalau kapal itu berlubang, maka raja itu tak mau mengambil. Ilmu yang didapat oleh Khidir dari sisi Allah tentang anak kecil yang apabila dibiarkan kemudian dia besar, nanti dia akan membunuh kedua orang tuanya. Ilmu tentang di bawah dinding yang roboh itu ada harta milik anak yang fakir miskin, keluarga yang fakir miskin. Kalau tidak ditegakkan dinding itu, maka nanti boleh didapatkan oleh orang untuk mereka ambil, mereka rampas, sehingga yang memiliki harta tersebut tidak mendapatkan hartanya hak. Ada satu lagi kisah. Kalau mendapatkan ilmu daripada sisi Allah, maka ilmu itu mengejutkan, yaitu ilmu itu memberlakukan apa yang tidak biasa berlaku. Seperti pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Berkatalah orang yang memiliki ilmu daripada kitab suci dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ilmu tersebut ia bisa memindahkan istana Ratu Balkis, berlaku yang tak biasa. Mampu memindahkan istana Ratu Balkis daripada Yaman ke Palestina dalam masa sekelip mata. Sekelip mata. Nah, itu adalah dengan ilmu. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Maka berkatalah orang yang memiliki ilmu dari kitab suci. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku mampu mendatangkan istana Ratu Balqis itu sebelum engkau membuka
matamu wahai Sulaiman. Nabi Sulaiman tutup mata, buka semula. Nah, orang yang punya ilmu dari kitab suci itu berjaya memindahkan istana sekelip mata. Untuk mendapatkan ilmu sehingga berlaku perkara yang luar biasa, ilmu dari sisi Allah itu adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah beri kita ketakwaan. Kami semenjak bulan November yang lepas, sekarang ni Januari. Awal November, kemudian November, 2 bulan, 11, 12, bulan 11, bulan 12. Kita memulakan satu metode menghafal Al-Quran di pondok. Dan ini kita belum jumpa daripada mana-mana. Selama ini kita kagum dengan ada budak kecil umur 9-10 tahun, sekarang sudah berumur belasan tahun. Apabila baca saja pangkal ayat, dia boleh menyambung. Kemudian dia juga boleh tahu di surat mana, di muka surat berapa, ayat ke berapa, kanan atau kiri, di sebagian atas ke bagian bawahnya, dari halaman muka surat itu, di baris ke berapa menit. Kita lihat, wah ini hebatlah budaknya. Dan kita tak menjumpai metodenya macam mana. Nah, beberapa bulan yang lepas, bulan September, Oktober, akhirnya kita dapat metode. Dia ada metode, ada cara. Kita dapat, saya duduk bersama dengan seorang budak umur 14 tahun, berhari-hari bersama beliau, saya tanya betul macam mana boleh menguasai kedudukan setiap ayat itu. Akhirnya saya memahami, maka kita buat satu percobaan kepada 12 budak yang sedang menghafal Al-Quran. Ada budak-budak menghafal Al-Quran, 12 orang, kita cobakan kepada budak yang 12 ini. Satu kali coba, satu hari saja. Budak-budak ini menguasai metode. Nah sekarang sudah 2 bulan, bertambah hafalannya yang baru dan dia menguasai semua yang sudah dia hafal sebelumnya. Yang 12 juzuk dia boleh faham. Ayat itu di mana posisinya? Boleh tanya. Silakan baca pangkal ayat, tengah ayat, ujung ayat. Tak payah baca ayat, sebut saja. Muka surat 187, sebut. Dia langsung boleh baca. Tak payah sendiri. Ini kita dapat metode nih. Dari mana kita dapat metode? Nah, mudah-mudahanlah ini adalah keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa minggu yang lepas ada satu rombongan daripada Kedah datang ke pondok. Kemudian anak-anak yang 12 ini kita dudukkan. Kemudian kita bagi Quran kepada tamu-tamu yang datang ini. Kemudian tamu ini menguji, baca ayat kemudian menguji anak yang 12 ini. Alhamdulillah, budak-budak ini baru belajar 2 bulan, tetapi sudah boleh menjawab ayat itu di mana, ayat ke berapa, muka surat berapa, posisinya di atas ke, di bawah ke. Alhamdulillah, metode itu sudah kita dapatkan. Mudah-mudahan ini adalah tajuk pengajian kita. Mudah-mudahan ini adalah keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pertemuan pimpinan pondok satu negeri Riau. Kemudian kita bagi tahu pula kepada pimpinan pondok, ini ada metode. Maka siapa saja budak-budak yang hafal Quran boleh datang ke pondok kita, ke mahat kita untuk kita ajar. Dalam hanya sekarang masa 2 atau 3 hari saja, anak-anak boleh menguasai metode. Sehingga setiap yang menghafal Al-Quran, apabila hafalannya mungkin, kalau ditanya, dia boleh membagi tahu pada yang bertanya itu di surat mana, di muka surat berapa, ayat berapa. Hanya dalam masa 2 atau 3 hari saja, dia sudah boleh menguasai metode.
Nah, mudah-mudahan akan semakin bersemangat anak-anak kita menghafal Al-Quran. Karena yang mencabar dalam menghafal Al-Quran adalah ketika Al-Quran itu sudah dihafal, kemudian kurang murojaah, lupa. Nah, lupa yang sudah dihafal itu. Maka untuk mengikatnya mesti ada satu metode. Maka metode ini adalah sebagai ikatan-ikatan yang banyak sehingga tak lagi lupa. Apabila mengulang semula, membaca kembali, murojaah, dia boleh membacanya itu dengan lancar, dengan mudah, karena mengetahui setiap ayat itu kedudukannya di. Nah, mudah-mudahanlah ini adalah sebagai keberkahan dari Allah Subhanahu. Yang ke-8, mendapatkan rezeki yang datang daripada arah yang tidak disangka-sangka. Mendapatkan rezeki yang datang daripada arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki apa mana rezeki? Rezeki adalah apa saja yang mendatangkan manfaat, itu namanya rezeki. Apa saja yang mendatangkan manfaat, rezeki. Uang bermanfaat, rezeki. Makanan mendatangkan manfaat, rezeki. Ilmu bermanfaat, rezeki. Sahabat yang baik bermanfaat, rezeki. Rumah kediaman yang membuat kita tenang, rezeki. Apa saja yang mendatangkan manfaat itu adalah rezeki. Jadi bukan uang saja yang bermakna rezeki. Apa saja yang mendatangkan manfaat adalah bermakna rezeki. Surah At-Talaq, ayat yang kedua dan ketiga. Ayat ini disebut juga oleh kebanyakan kita sebagai ayat 1000 ringgit. 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Surah At-Talaq, ayat yang kedua dan tiga. Ayat yang kedua, ujung ayat. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah berikan kepadanya jalan keluar. Kemudian sambungan ayat, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Apa terjemahannya? Barang siapa yang bertakwa, ini tajuk pengajian kita, bertakwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Kalau disebut jalan keluar bermakna bagi yang memiliki masalah, dia tidak mengetahui jalan keluar daripada masalah tersebut. Kemudian dia bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan kepadanya penyelesaian masalah. Nampak olehnya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Nah, yang berkaitan dengan kita adalah dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Kalau daripada yang disangka itu biasa. Tapi kalau dari yang tidak disangka, itu luar biasa. Ada seorang hamba Allah, fakir, ingin pergi haji. Tapi kalau mengumpulkan uang sendiri, tak bila nak pergi haji. Kumpul uang sedikit, tak juga cukup-cukup. Kumpul uang sedikit, tak juga cukup. Tapi ingin betul nak pergi haji. Dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Rupanya ada orang yang milihnya untuk pergi haji. Bukan melalui jalan biasa, tapi melalui tamu kehormatan diraja. Karena setiap tahun itu ada
jemputan daripada kerajaan Saudi Arabia untuk orang-orang yang terpilih. Nah, daripada embassy, kedutaan, nanti dipilihlah siapa-siapa yang akan diberi pemberian yang khas, yaitu pergi haji sebagai tetamu diraja. Agak-agak lah kalau kita seperti itu. Masya Allah, tak disangka-sangka. Itu adalah rezeki yang istimewa. Kepada siapa diberikan rezeki yang istimewa itu? Kepada orang yang bertakwa. Berikutnya lagi, yang ke-9. Nanti tinggal satu tajuk, tinggal kesimpulan saja lagi. Di kesimpulan itu nanti baru kita nak bahaskan secara keseluruhan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ia akan mendapatkan berkah. Keberkahannya itu adalah berupa kemudahan daripada setiap urusan. Kemudahan daripada setiap urusan. Surah At-Talaq. Tadi ayat yang keberapa tadi? Ayat yang kedua dan 3. Sekarang ini ayat yang keempat, sambungannya. Ayat berikutnya, ayat yang keempat. Kita ambil ujungnya saja. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Maka mudah saja. Mudah saja dalam menjalankan urusan. Apa saja urusan? Urusan dalam hidup, urusan rumah tangga, mudah saja. Urusan mencari rezeki, mudah saja. Urusan membawa masyarakat, umat, bangsa, negara ini mudah saja karena ketakwaan ini membawa kepada kemudahan. Kemudahan itu adalah keberkahan, kemudahan dalam urusan. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Apa sambungannya? Itu keberkahan. Surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya. Walladzi qaddara fahada, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan untuk binatang ternak. Faja'alahu ghutha'an ahwa, lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Sanuqri'uka fala tansa, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Illa ma sya'allah, kecuali Allah menghendaki. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Apa lagi berikutnya? Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memberi kamu taufik kepada jalan yang mudah. Maknanya dengan taufik itu Allah mudahkan sehingga yang susah menjadi mudah. Tadinya susah, tetapi rupanya menjadi mudah.
dengan ketakwaan. Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh juga lagi, ada tambah lagi ayat ini. Surah Al-Lail ayat yang kelima. Surah Al-Lail ayat yang kelima. Fa'amma man a'qa. What? Ini berkaitan dengan tajuk kita nih. What taqa. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, bermakna dia menginfakkan hartanya dan bertakwa. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu surga. Apa sambungan ayat? Fasanuyassiruhu bil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Jadi Allah mudahkan jalannya sehingga ia menempuh jalan yang mudah. Itu bagi siapa itu? Bagi orang yang bertakwa. Adapun orang yang memberikan hartanya dari Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Sambungan ayat boleh ditambah. Dan adapun ini yang tak bertakwa ini. Wa amma man bakhila. Ini lawannya, kebalikannya. Dan adapun orang-orang yang bakhil, wastagna, dan merasa dirinya cukup, wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala yang terbaik. Apa saya tak penting bagi saya pahala-pahala ini. Maka tak mau dia memberi, menginfakkan hartanya. Apa sambungan ayatnya? Fasanuyassiru, maka kelak kami akan menyiapkan baginya lil usra, jalan yang sukar, yang susah. Jadi jalannya susah, Allah tambahkan lagi sehingga lebih susah. Oh, jadi untuk kemudahan urusan itu adalah dengan bertakwa kepada Allah. Ada kala ini, kenyataan ini dipercaya oleh orang yang bukan Islam. Ada orang yang bukan Islam, dia bagi bantuan pada anak-anak yang menghafal Quran kat pondok. Kemudian kita tanya, mengapa? Ini kan anak-anak hafal Quran. Sekarang ini saya susah berniaga. Mudah-mudahan dengan kita bagi bantuan ini jadi mudah saya berniaga. Dia percaya bahwasanya memberi pemberian boleh memudahkan urusannya. Itu kita kira bertakwa atau tidak? Karena yang disebut bertakwa tadi adalah yang beriman. Karena keimanannya itu ia beramal. Orang yang macam itu? Iya, sia-sia. Orang yang macam itu adalah karena dia ingin merubah keadaan dia, tetapi bukan karena keimanan. Adalah karena memang dia memiliki kepercayaan macam itu. Kepercayaan apa? Ya, kepercayaan keberuntungan. Nak beruntung, kemudian dia memberikan pemberian. Tapi bukan karena keimanan kepada Allah. Apabila kita karena keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, penutup pembahasan. Tinggal berapa menit, nanti boleh untuk tanya jawab.
Ini kita sengaja letakkan di akhir sekali, yaitu berkah yang berlimpah ini Allah berikan berterusan dan berlipat ganda. Surah At-Talaq ayat yang kelima. Sebelumnya surah At-Talaq ayat keempat. Sebelumnya surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Bermakna berurutan 3 nih. Wa may yattaqillah, wa may yattaqillah, wa may yattaqillah. 3 kali diulang. Wa may yattaqillah di surah yang sama berurutan ayatnya. Bermakna ini adalah penekanan, penegasan dari sisi Allah. Surah At-Talaq ayat yang kelima. Dzalika amrullah anzalahu ilaikum wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adzim lahu ajra wa yu'adzim lahu ajra yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adzim lahu ajra. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kamu dan apa? Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya, tak lagi memiliki dosa, bermakna ditempatkan ke surga dan akan melipat gandakan pahala baginya. Bermakna Allah akan tinggi kedudukannya. Mungkin amalnya sedikit, tetapi Allah lipat gandakan balasannya sehingga tempatnya bisa di kedudukan yang sangat tinggi di dalam surga. Mayatihi mu'minan, barang siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan beriman, qad amila salihat, sebelumnya ia telah beramal saleh, faulaika lahum, maka bagi mereka itu ad-darajatul ula, derajat yang tinggi. Di mana kita jumpa ya nih? Di surah Thaha. Surah Thaha ayat yang ke-75. Wamayatihi mu'minan, dan barang siapa datang, ini terakhir penutup. Barang siapa yang datang kepada Tuhannya mu'minan, dalam keadaan beriman. Datang kepada Tuhannya, datang kepada Allah, ini maknanya apa? Meninggal dunia. Nah, meninggal dunia, mati dalam keadaan beriman kepada Allah, qad amila salihat, lagi sungguh-sungguh telah beramal saleh. Jadi sebelum meninggal dunia telah beramal saleh terlebih dahulu. Telah beramal saleh bermakna membuktikan keimanannya dengan amal salehnya. Membuktikan keimanan berarti bertakwa kepada Allah. Bagi mereka apa? Keberkahan. Apa keberkahannya? Maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi, mulia. Tempat yang tinggi di dalam surga. Tempat yang paling tinggi, Jannatul Firdausi nuzula, surga Firdaus sebagai tempat kedudukan. Surah Al-Kahfi ayat yang ke 107. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh. Beriman, beramal saleh bermakna bertakwa, membuktikan keimanannya dengan amal saleh. Apa bagi mereka itu? Kanat lahum jannatul firdausi nuzula, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala, mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya.
Setelah pembahasan yang panjang ini, maka dapatlah kita kesimpulan dengan ringkas, yaitu siapa yang beriman, membuktikan keimanan, maka dialah orang yang bertakwa. Semakin banyak membuktikan keimanan dengan amal, maka semakin bertambahlah ketakwaannya kepada Allah. Semakin takwa itu bertambah, maka semakin pula buahnya berlimpah. Buah daripada ketakwaan itu adalah keberkahan. Takwa bertambah, berkah berlimpah. Dengan demikian selesai sudah pengajian kita untuk hari. Tinggal kesimpulan dan tanya jawab. Silakan, siapa yang mau bertanya? Soalan yang ingin memberikan soalan. Takwa bertambah, berkah berlimpah. Kalau saya perlihatkan kembali slide ini satu persatu, kira-kira ingat tidak apa yang disampaikan tadi? Slide ini ingat? Tidak ingat, tidak lupa dah. Sunatullah dalam hidup, kita memenuhi syarat, Allah menepati janji. Kita beribadah, kita bertakwa. Kita menerima kitab suci, kita bertakwa. Kita berpuasa, kita bertakwa. Kita menempuh jalan yang lurus, kita bertakwa. Selesai. Kajian tentang kita bertakwa. Kita bertakwa, kita mendapat berkah. Tajuk berikutnya, berkah. Berupa apa keberkahan itu? Pemberian Allah daripada langit dan bumi. Berupa makanan dari atas kepala dan daripada bawah kaki. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah juga keberkahan. Keberuntungan adalah juga keberkahan. Pahala yang besar, upah yang pasti kita dapatkan kalau kita beramal. Karena setiap yang bekerja pasti akan mendapatkan upah. Nabi Yusuf, kisah Nabi Yusuf alaihissalam, mendapatkan balasan kebaikan yang nyata. Allah perlihatkan di dunia ini. Sebelum nanti Allah perlihatkan dengan nyata lagi di hari akhirat. Mendapatkan ilmu langsung daripada sisi Allah apabila bertakwa pada Allah. Mendapatkan rezeki yang datang daripada arah yang tidak disangka-sangka. Mendapatkan kemudahan daripada setiap urusan. Mendapatkan penghapusan dosa dan pahala yang berlipat ganda. Selesai. Ada yang bertanya? Baik, ada yang bertanya? Tidak ada? Ada soalan?